Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali seperti biasa di malam Jumat ini. Kita ngobrol-ngobrol sejenak sebelum beranjak tidur supaya mendapatkan materi mimpi indah kita sebelum beranjak ke tempat tidur, insya Allah. Untuk ngopi malam ini, Ana ingat sebuah ayat tadi. Qadarullah, Ana lupa di surat apa ya, yang bunyinya seperti ini tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dan kebetulan ya qadarullah tadi ya, alhamdulillah ya, kita semua di sini kan posisi kita alhamdulillah sebagai penyeru ke jalan Allah insyaallah tadi ya. Dan memang sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah tadi ya. Yeah. Sebaik-baik perkataan adalah menyeru ke jalan Allah. Namun gini tadi, kadang ada sebagian saudara kita yang mungkin mereka bersemangat di dalam berdakwah, di dalam mengubah ketidakbaikan gitu kan. Namun mungkin perlu dikaji ulang kan, supaya kesannya tidak, ya Islam ini kan penuh dengan kelembutan tadi ya. Itu, dan beberapa hari ke belakang itu Ana menyaksikan kita kan di bulan Ramadan nih, ada sebagian saudara kita yang siang-siang lagi ngopi tadi. Nah, kemudian ngopi siang tadi. Kalau kita kan ngopi malam nih. Nah, kemudian ada beberapa orang yang ya mereka menegur saudara kita yang tidak melaksanakan puasa ini dengan cara yang ya boleh dibilang kasar ya, seperti itu. Nah, ini gimana Tan? Dan harusnya siapa tuh yang mengingatkan hal seperti itu? Apakah ada petugas yang memang secara syariat yang dia dikasih wewenang untuk seperti itu Tan? Maksudnya biar kesannya Islam itu tidak anarkis gitu Tan. Nah, gimana ini Tan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Memang Muslim di Indonesia tuh unik kan? Unik ya. Yang militan banget, yang radikal banget, yang liberal banget, yang sekuler banget, yang bebas banget. Unik ya, macam-macam di Indonesia ini. Kalau kita lihat di masa sahabat, sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana speech-nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah Nabi wafat itu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa inna Allaha hayyun la yamut. Dan pada masa beliau sampai diteruskan nanti di masa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
umat yang diperangi adalah yang tidak bayar zakat. Bukan yang tidak puasa. Ya. Betul nih. Iya. Ya. Yang diperangi adalah yang tidak bayar zakat, bukan yang puasa. Ini mengindikasikan dalam ibadah puasa itu dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai zaman kita ini haruslah penuh dengan kebahagiaan, rahmah. Harus penuh dengan kemudahan. Karena tidak ada yang mengetahui seseorang itu puasa illa huwa wa rabbuhu, kecuali dia dan Robnya. Ya sudah, pertanggungjawaban dia dan Robnya nanti. Ya. Di samping ada perintah Nabi agar tidak layarfus, falayarfus. Maka jangan berkata yang kotor. Berkata kotor, kemudian berkata kelakar, vulgar, dusun, terus ribut-ribut, teriak-teriak, sebagaimana yang dilakukan oleh para al-jahilin. Maka perintah kita jangan sampai tasyabbuh bil jahilin was sufaha. Ya. Karena lagi-lagi puasa itu urusannya dengan kesucian hati dan juga kesucian anggota badan. Kalau kita mengingatkan saudara kita dengan cara seperti itu, alih-alih kita mendapatkan kesucian dari puasa, tapi orang yang mengingatkan dengan keras tersebut bisa jadi terbawa dengan sikap orang yang nggak berpuasa itu sendiri. Paham nggak maksud saya? Belum tuh. Orang nggak puasa, bukan hanya rusak ininya, puasanya. Kalau dia sengaja, kalau dia memang ada uzur, yang rusak yang ngingetin. Iya, yang rusak yang ngingetin. Bisa jadi yang ngingetin itu ya itu yang kacau balau ininya, pahalanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya laisa lahu min siyamihi itu yang ghairu mukhlisin. Ya. Tanpa didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Ya agak jauh dikatakan juhala, bukan juhala, jauh dikatakan seorang ibadur rahman. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina
yamshuna 'alal ardi haunaw Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunaw. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok saya lupa ayatnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila berbicara berhadapan dengan jahil, orang jahil, qalu salama, ya semoga keselamatan lah. Masih ada adab akhlak. Nah, itu kaitannya akhlaqus shaimin. Akhlak orang-orang yang berpuasa. Jadi sulit saat menjaga akhlak ketika puasa tuh. Justru harusnya ketika puasa mampu meredam itu semua. Kalau diajak berantem, dipanas-panasi, dihadapkan dengan kayak gitu, saya puasa. Ya udah sok aja. Kita malah justru disuruh diam, disuruh membiarkan saja. Ya. Maka konsep tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu agak salah pemahamannya. Ya. Nah, makanya fenomena yang terjadi itu emang unik, unik. Kita mau berkomentar pun ya biasa sajalah. Alih-alih kita berkomentar keras, malah kita terbawa ke dalam arus ketidaktahuan itu. Kayak tadi saya sebutkan ada jahil, ada jahilin, ada sufaha. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau jahil itu nggak tahu liar. Kuda liar. Ini bisa dijinakin nggak? Bisa, Tad. Maka para sahabat itu dikatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika sudah dikondisikan dalam keadaan Islam, yang paling baik di antara kalian ketika masa jahiliyah adalah yang paling baik, yang terbaik di masa Islamnya. Kalau sufaha, ayatnya apa? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nggak tahu tadi. Udah tahu dia tuh bodoh, tapi ngeyel. Ya, gitu. Udah tahu bodoh tapi ngeyel. Nah, sikap kita dengan orang-orang jahil gimana? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Palingin aja. Ya barangkali. Ya, barangkali. Orang yang nggak puasa itu jahil. Maksud ini ya jahil, belum tahu hukumnya, belum tahu ancamannya, belum tahu keutamaannya, masih sekedar ada masyaqqah, panas, lapar, habis kerja. Nah, ini yang mengingatkan, nggak terima dengan kejahilan itu, nggak terima. Akhirnya emosi, ya rusak itu. Dia sendiri yang tanggung. Kalau wa'arid, kita menerapkan ayat wa'arid anil jahilin, ketemu. Terus ngapain tuh orang yang mengingatkan itu masuk ke warung itu? Kalau nggak mau cari perkara, dia malah tidak wa'arid anil jahilin, tapi
Wa aqbil anil jahilin itu jabanin itu. Malah bertentangan. Udah tahu di situ warung. Lalu puasa. Jangan ke situ. Palingin aja. Apakah kalau diingatkan jadi puasa? Gak bakal. Malah tambah besok nggak akan puasa saya. Karena saya puasa ketemunya sama orang begini. Gitu. Ya Allah. Iya. Gitu kan? Betul, Ustaz. Jadi puasa itu adalah ibadah fisik, juga ibadah hati. Ya. Jangan sampai kita memperkeruh dengan hal itu. Sweeping misalkan. Ke ke tempat-tempat perbelanjaan, makan Cokor tadi. Hah? Sweeping ke warung cokor. Sweeping. Lakukanlah dengan salama, dengan penuh toleransi, dengan penuh hudu, dengan penuh wibawa. Bahwasanya orang yang berpuasa itu in kuntum ta'lamun khairul lakum. Ingatkan saya, Pak, puasa nggak? Barangkali dengerin dulu ininya. Bu, puasa nggak? Bu, muslim. Ya, muslim. Puasa nggak? Oh, saya lagi halangan. Beres. Pak, puasa nggak? Puasa. Saya lagi nemenin istri aja. Makan. Oke, beres. Ya. Dan nggak ada tuntunannya jangan ganggu orang yang berpuasa. Ada nggak, Ustaz? Jangan ganggu orang yang berpuasa. Adanya etika kan? Etika. Kita disuruh nahan. Ya. Disuruh menghormati, itu bab akhlak itu. Tapi kalau jangan makan di tempat umum, nggak ada, Zat. Jangan makan di tempat umum. Nah, terus kalau lagi nggak puasa, nyumput nggak ada. Gitu. Makanya betul-betul ya kita tahan yang seperti itu. Yeah. Lakukanlah hal-hal yang lebih itu. Berapa banyak orang yang terjerumus dengan sibabul muslimi fusukun. Sibab itu yang mengolok-olok. Habis itu kan muncul komentar. Oh, ternyata Islam tuh kayak gini, diolok-olok. Atau orang yang berpuasa itu diolok-olok. Malah memunculkan. Iya. Kalau saya mah caranya begini. Sweeping nih, ketemu yang nggak puasa, saya kasih makan. Kasih makan. Sampai dia malu. Justru dikasih makan. Sampai dia, oh ternyata orang yang berpuasa seperti ini. Barangkali ini kelaparan. Barangkali ini orang, ya kita kan cuma bisa memunculkan kemungkinan ya. Barangkali ini orang emang lapar, lagi lapar. Nggak ada makan, tadi nggak sahur. Kalau ada masyakoh dan dia berat melakukan puasa itu, batalin itu lebih baik daripada merusak
puasanya itu sendiri. Nggak dapat apa-apa. Iya. Lebih baik diganti di hari lain, karena ada masyaqqah, ada kesulitan, kesukaran, kesusahan, berat. Diganti di hari yang lain, pahalanya sama. Milih mana? Ya enak diganti hari lain, pahalanya sama. Nggak ada kan yang barang siapa yang puasa 30 hari full dapat Lailatul Qadar langsung tanpa mencari malam ganjil. Nggak ada. Iya. Yang ada justru apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada alternatifnya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Ibu-ibu yang menyusui nggak bisa, ibu-ibu yang menyusui nifas. Ya, kalau bisa ngeganti puasanya dan ditambah ngasih ke orang miskin, tuh faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya Allah, nikmat sekali. Nikmat sekali syariat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa orang Nasrani itu rela mengkafarot di bulan yang lain? Karena berat. Bagi mereka masih saklek kalau puasa itu nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, syariat itu baru jelas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita paling enak saat puasa tuh. Puasa-puasa di umat sebelumnya itu ekstrim, Tat. Gimana tadi contohnya, Tat? Ya ekstrim, ya nggak boleh. Ya karena itu ya petunjuk dan perintahnya masing-masing. Ketika puasa itu ya nggak melakukan apa-apa. SOP-nya beda kan? Ya SOP-nya beda. Makanya ketika zaman disyariatkannya puasa di tahun 2 Hijriah, setelah hijrah, apa ayat yang turun untuk sahabat Umar? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Gak apa-apa berhubungan, gak apa-apa suami istri. Sebelumnya apa? Enggak. Syariat puasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanusiakan manusia. Malamnya boleh ngapain? Boleh. Ya. Fal'ana bashiruhun. Gas. Mubasyarah. Iya. Fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Boleh makan minum. Ya. Puasa 40 hari tanpa makan, tanpa minum, gimana? Kuat? Langsung bisa mokso itu. Arwahnya langsung keluar itu. Mokso ke alam barzah. Iya. Ya Allah. Kalau nggak salah ada ini kan kisah sahabat yang. Ya sebentar Ustaz.
kaum Hindu di itu di mana? Bali. Puasa juga. Puasa. Mutih. Entah amaliyahnya nggak tahu saya. Tapi yang pernah saya dengar mutih itu ya tidak makan nasi atau segala yang putih, itu yang sependek yang saya tahu. Itu kan puasa juga. Berat nggak kira-kira? Berat. Yang paling enak kita takjil, sore-sore takjil. Segala macam tadi. Kalau di Bali kan sampai lampu matikan. Semua kegiatan nyepi gitu kan. Mutih, nyepi. Gitu. Itu mereka punya riwayat sendiri tentang agamanya. Itu. Ya. Kita pun lakum dinukum waliyadin. Silakan agamamu jalankan. Agamaku saya jalankan. Karena kita nggak tahu dan ya nggak boleh menginterupsi seperti itu. Ya, gitu Ustaz. Iya. Itu tadi yang apa namanya, sahabat yang ketika mau buka puasa terus ketiduran tadi. Dan apa namanya, kalau tidak salah sampai besok paginya, sehingga tidak makan malamnya sampai pingsan besok siangnya itu. Yang kisah itu tadi ya. Itu sudah di zaman Nabi kan tadi ya? Iya. Saya lupa nama sahabatnya. Ketika datang waktu buka puasa, sahabat ini ketiduran. Karena menanyakan apakah ada bahan makanan. Setelah itu nggak ada, biar dicarikan istrinya itu. Sekembalinya istrinya, ini sahabatnya ketiduran. Kata istrinya, kasihan sekali gitu. Artinya melewatkan waktu buka. Karena ini masih SOP masing-masing nih. Interpretasi masing-masing, penafsiran masing-masing. Ya. Besoknya dilanjut lagi. Ya bekerja lah. Karena kan bekerja di kebun. Sampai pingsan. Dikiranya malam itu nggak boleh makan sama sekali tadi ya? Dikiranya pas buka aja gitu ya? Gitu. Dikiranya pas buka aja gitu. Nah, makanya setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Barulah turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Belum selesai sampai situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wah, ini gimana mengindikasikan sampai benar-benar terlihat benang putih jelas bisa dibedakan sama benang hitam. Karena potongan ayat itu turunnya belakangan. Minal fajr itu turunnya belakangan. Ya. Barulah setelah minal fajr itu turun, sudah
selesai. Ya. Gitu. Bukan berarti begini ya. Kita membiarkan kaum muslimin, ya udah yang mau puasa puasa, yang mau nggak puasa, bukan begitu. Tapi ada cara yang lebih kuat, di mana ya kita seperti membuat video ini, apa nilai-nilai yang kita hadirkan dalam keutamaan berpuasa, sehingga kita mengajak secara langsung kaum muslimin yang barangkali belum sampai informasi keutamaan itu. Karena kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, harus tetap jaga-jaga. Ada yang belum tahu, tetap itu. Makanya ada warasatul anbiya, itu ada. Selalu ada di setiap zamannya. Dan selalu ada orang-orang yang belum tahu. Belum ngaji tadi ya? Iya, belum ngaji. Gitu. Karena untuk membuka kitabullah, untuk membuka hadis, untuk menelaah itu, ya ada yang nggak semua orang bisa. Malah nggak boleh sembarang orang itu mengkaji, terus menyampaikan. Nggak boleh sembarang orang. Bukan kita mengkotak-kotakkan ya, tapi ada proses. Ya, proses tadris, ta'lim, ta'dib, tarbiyah. Ada proses. Yang prosesnya itu ya tidak sebentar. Ya proses Nabi saja 23 tahun. Coba sudah nyanti berapa tahunan tuh? Gitu kan? Kita sudah nyanti berapa tahun? Sudah mendalami agama berapa tahun? Nabi dibimbing dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing siapa? Dibimbing warasatul anbiya. Yaitu kalau mau jelas ya nyantri. Ya. Maka kita syiar seperti ini, bikin video. Kemudian kita mengajak. Terus ya membenahi. Kemudian memberikan sesuatu yang ringan untuk dipahami, ringan untuk dikerjakan. Ya, ini kan bagaimana kita bisa membawakan untuk diri kita sendiri dan mendeliver hal tersebut kepada orang lain, mendakwahkan. Karena nggak bisa kita memberikan 100%. Mengharapkan orang lain tuh bisa melakukannya 100% juga nggak bisa. Ya, seperti itu. Iya, betul sekali Ustaz. Jadi kadang kita sedang mendakwahi atau mengajarkan, kadang nggak ingat kan? Ya. Kita pengennya ya orang ikrarnya harus dia bisa sesuai keinginan kita. Nggak boleh kayak gitu tadi ya. Misalkan anak ngajarin ngajitan nih, nggak boleh murid kita ya harus 100% harus bisa kayak gitu. Iya. Oh, nggak boleh gitu tadi ya. Jadi gini, ada video yang bagus tuh yang ada wanita berjilbab, di sampingnya tuh ada, mohon maaf, ada anjing ya. Nggak tahu ini anjingnya tiba-tiba mau salaman gitu. Quotes-nya apa di situ? Lebih baik membersihkan najis anjing ya daripada mengobati hati. Lebih ringan
membersihkan najis anjing daripada membersihkan luka di hati. Saya bukan membandingkan ya, bukan membandingkan, tapi kebetulan tuh relevan. Lebih baik orang itu yang gagal berpuasa mengganti nanti. Di hari yang lain daripada terjadi pertengkaran, ada clash hati maupun fisik. Wah, itu lebih baik jadi ada buntutnya nanti. Ya, lebih baik ganti. Asalkan ya tanya dulu kenapa nggak puasa. Tanya baik-baik. Kalaupun ya bohong, misalkan, wah ini saya saya sakit, terus saya belum makan sahur. Misal ya pahit-pahitnya. Kalau bohong, ya sudah, bohong itu siapa yang tahu kebenaran? Kita bilang aja, ya udah ganti di hari lain ya. Beres, itu dakwah itu. Kita sedang menyampaikan Al-Quran itu, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bisa nggak kita sampaikan tuh ayat itu? Sulit. Tapi ujuk-ujuk langsung kamu puasa, harus puasa. Hormati kita yang puasa. Gak ada keutamaan di bulan puasa. Itu bagi yang puasa tidak makan di depan orang yang puasa. Gak ada, Sat. Yang ada jaga mulutnya, jaga pandangannya, jaga hatinya. Jika ada orang ngajak berantem, ada orang yang mengolok-olok, bilang ini so'im. Gitu kan. Kecuali ya kita lagi puasa nih, ada orang yang nggak puasa, minum ya, ngopi. Enggak, saya lagi puasa. Bulan Ramadan, hak wajib, dan kita harus bilang. Tapi kalau bulan biasa, ada tamu gini, enggak, saya puasa, nggak boleh, batalin. Itu lebih baik, ya kan? Batalin, itu lebih baik. Lagi namu atau tuan rumah, ada tamu, kita disuguhin atau nyuguhin. Loh, kok tamunya nggak makan ini? Puasa dah? Oh iya puasa. Bisa jadi sakit. Ya udah, tuan rumah, ya udah nanti nggak bakal saya suguhin lagi kalau kesini. Hati itu sulit mengetahui hati. Ya udah, saya nanti kalau kesini saya nggak terima, nggak bakal saya jamu lagi. Udah masak, udah saya puasa. Batalin kalau lagi puasa sunnah. Atau tuan rumah, ada tamu, lagi puasa, suguhin. Tamunya makan, ini nggak makan. Aduh, nanti dikira tamunya, waduh, kita apa, ganggu puasanya atau apa? Nggak enak. Batalkan. Gitu. Tapi kalau sedang puasa Ramadan, kita diganggu. Ayo makan. Enggak, saya lagi puasa. Alah, itu biasa aja.
Nah, makan. Kalau nggak makan, sampai sini saja persahabatan kita. Apa yang antum akan lakukan? Ya, mempertahankan puasa kan. Ya udah sana, putus persahabatan kita. Karena wajib tadi. Ya iya, ala inna hizballahi humul muflihun. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Itu kan belum ada kasusnya yang dipaksa untuk buka. Nggak ada, belum kita temukan. Kalau ada, itu mesti marah kaum muslimin. Yang ada sekarang yaitu mengingatkan yang tidak puasa dengan cara yang keras. Itu, gitu lah. Siap. Mudah-mudahan kedepannya kita, ya saudara-saudara kita tadi ya, diberikan hikmah dan juga kelembutan sikap, dan ya semangat dakwahnya terus tadi ya. Iya, tapi ditambah lagi ilmunya tadi ya, ditambah lagi adabnya supaya mengena di hati orang-orang yang akan kita dakwahi. Ya. Itu kan tambahan sedikit, Ustaz. Ya. Itu kan dalam rangka mengingatkan saudaranya itu masih dalam masa ta'lim. Menganggap ini wajib. Iya. Ya kalau wajib ya harus. Iya. Dan yang diingatkan itu sama muslim, ente juga wajib. Nah, belum naik levelnya kepada ta'dib. Masa mempraktekkan adab. Ya. Wah, itu ada fasenya lagi. Betul, harus 4T dulu. Oh iya. Harus 4T dulu. Benar. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin meningkat pahala kita tadi ya, dari sebelum-sebelumnya, semakin meningkat ibadah kita, dan tentunya semakin meningkat akhlak dan adab kita. Insya Allah. Sehingga dakwah lebih diterima, lebih lembut, lebih mengena ke hati tadi. Betul sekali. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini, sahabat-sahabat sekalian, karena ini startnya juga kita lumayan malam tadi ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengambil faedah dan juga manfaat yang banyak dari obrolan ini, dan mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.